Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang analisis respon waktu pada inverter DC ke AC dengan nyala lampu LED. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Latar belakang. Inverter DC ke AC adalah perangkat yang berperan penting dalam mengkonversi tegangan arus searah atau DC menjadi tegangan arus bolak-balik atau AC dengan spesifikasi tertentu. Penggunaan inverter sangat luas, mulai dari sistem tenaga surya hingga kebutuhan rumah tangga seperti pencahayaan. Lampu LED sebagai salah satu aplikasi utama dikenal efisien dan tahan lama, sehingga memerlukan pasokan daya yang stabil agar kinerjanya optimal. Analisis respon dinamik pada inverter 12 volt DC ke 220 volt AC menjadi penting untuk memastikan performa stabil dalam menghadapi variasi beban atau gangguan. Pemahaman ini bertujuan untuk menilai efisiensi konversi daya dan kualitas tegangan luaran, terutama pada aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi seperti lampu LED. Penelitian ini berupaya mengevaluasi perilaku inverter terhadap gangguan beban dan waktu respon dalam menjaga kestabilan tegangan serta arus. Adapun beberapa komponen yang kami perlukan, yaitu yang pertama ada adapter 12 volt, yang kedua ada PCB bolong, yang ketiga ada transistor PNP MJ2955, ada resistor 68 ohm, kemudian ada trafo step up, yang kemudian ada fitting lampu, serta lampu 6 watt 220 volt. Inverter adalah suatu jenis rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC atau direct current yang biasanya berasal dari baterai menjadi sumber tegangan DC dengan frekuensi dan tegangan tertentu. Inverter sendiri sangat berperan penting sebagai salah satu komponen penyedia kendaraan listrik, baik di rumah maupun sebagai emergency power pada saat aliran listrik utama padam. Rangkaian inverter merupakan rangkaian dengan komponen utama semikonductor daya yang dapat berupa SCR, transistor, dan MOSFET yang beroperasi sebagai saklar dan pengubah. Inverter sendiri dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu satu fasa dan tiga fasa. Untuk setiap jenis inverter tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kategori yang ditinjau dari jenis rangkaian komutasi pada SCR. Yang pertama adalah modulasi lebar pulsa, inverter resonansi, inverter komutasi, dan inverter komutasi komplement. Berdasarkan bentuk gelombang yang dihasilkan, inverter dengan gelombang keluaran berbentuk square, modified and pure sine wave. Inverter yang terbaik adalah yang mampu menghasilkan gelombang sinusoidal murni atau pure sine wave dengan bentuk gelombang yang sama dengan bentuk gelombang pada jaringan listrik. Untuk cara kerja sistem atau cara kerja inverter sebagai berikut. Yang pertama, pengaktifan transistor. Ketika power supply dihidupkan, arus mengalir ke basis transistor melalui resistor. Hal ini akan mulai mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Kemudian yang kedua yaitu pembangkitan gelombang AC. Dengan dua transistor yang bekerja dalam mode push-pull, satu transistor akan aktif, sementara yang lainnya non-aktif, dan sebaliknya. Ini menghasilkan gelombang persegi yang diperlukan untuk sinyal AC. Selanjutnya, transformasi tegangan, di mana gelombang persegi yang dihasilkan oleh transistor kemudian dialirkan ke trafo step up. Trafo step up inilah yang akan meningkatkan tegangan dari gelombang persegi ke tingkat yang diinginkan. Contohnya 220 volt gelombang AC atau sinyal AC. Kemudian yang selanjutnya penyaringan output, di mana output dari trafo kemudian melewati kapasitor audio pillar yang menyaring sinyal untuk mengurangi noise dan fluktuasi, sehingga menghasilkan output AC yang lebih stabil dan bersih. Dan yang terakhir penggunaan output.
Output yang dihasilkan di sini adalah output AC, yang dimana dapat digunakan untuk menghidupkan berbagai perangkat listrik yang memerlukan tegangan AC. Dari sistem ini kami menggunakannya ke lampu. Baiklah, mari kita bahas sedikit terkait respon yang dihasilkan oleh rangkaian inverter buatan kami ini. Dapat terlihat pada layar, di sini kami membagi dua grafik menjadi grafik atas dan grafik bawah. Grafik ini dibuat berdasarkan data yang tampak pada rekaman layar osiloskop Hantek yang kami ambil dengan rentang waktu sekitar 7 menit. Namun kami potong di sini mulai dari detik pertama hingga detik ke-300, atau artinya kami hanya melihat datanya selama 5 menit. Harapannya data selama 5 menit ini sudah merepresentasikan respon sistem secara keseluruhan. Kita mulai dari grafik atas. Grafik atas di sini merupakan grafik kecil untuk melihat bagaimana respon awal sistem ini. Kami batasi dari pertama kali dinyalakan hingga 5 detik pertama. Dapat dilihat di sini respon sistem bekerja dengan sangat cepat. Sebelum 1 detik, respon sudah langsung menyala dan langsung stabil. Kemudian pada detik ke-1 hingga detik ke-5, respon sistem tetap stabil, namun terjadi noise kecil. Kemudian dapat dilihat pada grafik bawah, itu dari pertama kali dinyalakan hingga detik ke-300. Sebenarnya ini merepresentasikan lebih dari detik ke-300 itu. Dapat dilihat di sini dia tetap stabil bahkan setelah 5 detik hingga detik ke-300 ataupun setelahnya. Namun di sini ada ketidaksesuaian dengan yang kami harapkan. Dapat dilihat di sini dia frekuensinya stabil pada 30 Hz. Padahal seharusnya berdasarkan hitungan frekuensinya harusnya stabil pada 50 Hz. Hal ini terjadi karena pada saat pengambilan data, kami tambahkan beban pada rangkaian inverternya, yaitu lampu dan juga osiloskop itu sendiri. Hasilnya di sini dapat kita lihat rise time system dia sekitar 0,018 detik. Kemudian osilasi maksimum atau overshoot maksimum sekitar 40%, dan dari keadaan stabil dengan set pointnya itu ada error keadaan tunak sekitar 40% juga. Kemudian kestabilan atau transient time ini dicapai dalam waktu kurang 0,02 detik. Mungkin sekian respon sistem yang bisa kami tampilkan dan kami sampaikan. Saran pengembangan dan perbaikan. Komponen lain yang lebih baik kualitasnya dapat digunakan untuk mengganti komponen yang kami gunakan. Misalnya mengganti transistor menjadi MOSFET. Tentunya dengan memperhitungkan pengaruhnya pada komponen lain. Penambahan jumlah komponen juga dapat dilakukan untuk memperhalus gelombang yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.